Saudara, jawara laskar kalau pengen punya keberanian yang kuat, punya tekad yang tinggi, tanamkan cinta kepada Rasulullah, tanamkan cinta kepada Allah, niscaya kecintaan tersebut akan melahirkan kekuatan yang dahsyat untuk membela Allah dan Rasulnya. Takbir, takbir. Nabi pemaaf, saudara. Tapi kalau urusan pribadi, kalau urusan diri sendiri, kalau orang sudah cinta Allah, orang sudah cinta Rasulullah, apapun dia korbankan, saudara. Jangankan harta, jangankan waktunya, nyawa sekalipun akan dia korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Orang kaget-kaget, dia pulang ke kampungnya, dia bilang, saya baru ketemu orang namanya Muhammad. Islamlah kalian. Karena dia kalau udah memberi la yakhaful faqr, dia kalau sudah memberi nggak takut kemiskinan. Jazakallahu khairal jasa. Terima kasih banyak, semoga Allah berikan balasan yang terbaik. Engkau memberatkan diriku, aku sudah 3 hari nunggu di sini. Pada malam hari ini sama kita berkumpul untuk merayakan miladnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang paripurna, agama yang lengkap, agama yang paling istimewa adalah agama Islam. Karena Islam adalah agama yang sempurna, sehingga Allah jadikan daripada perantara Allah di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang sempurna. Sehingga para nabi, para anbiya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, orang-orang yang tidak ada cacat sedikit pun, karena mereka adalah wakil dari zat yang maha mulia, yaitu wakil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi keistimewaannya, saudara, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para anbiya, penutup orang mulia, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang sangat-sangat mulia dari semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana ketika nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai turun ke atas muka bumi ini, seluruh alam jagat raya, baik yang di dunia maupun yang di langit, merasa bahagia dengan turunnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para arifin billah mengatakan, lau kushifa lanal hijab, andai kata hijab ini Allah cabut dari mata kita, Allah cabut daripada penglihatan kita, niscaya kita akan melihat bagaimana alam malakut, alam-alam malaikat, mereka bersukaria, mereka berdendang, mereka berbahagia dengan hari miladnya baginda Nabi besar Muhammad. Artinya kebahagiaan ini adalah bagian dari fitrah, bagian daripada bentuk sesuatu yang sepatutnya melekat dalam diri manusia. Kalau di dalam hati kita dengan masuknya Rabiul Awal tidak ada rasa kebahagiaan, maka fitrah kita sakit. Fitrah kita sakit. Bu, kalau lagi sariawan rasa garam gula sama apa beda, Bu? Sama apa beda?
Sama, mau makan manis, asam, asin, semua sama. Betul? Betul? Kenapa? Karena lidahnya lagi sakit. Betul? Betul? Begitu juga kita punya hati, saudara. Kalau masuk bulan Rabiul Awal, hati sama biasa. Masuk bulan Ramadan, hati biasa. Periksa hati kita, saudara. Jangan-jangan hati kita sakit. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau kita nggak punya ada syuur, rasa sedikit pun masuk Rabiul Awal, hati biasa aja, periksa, saudara. Jangan-jangan hati kita ini udah kebanyakan karatnya. Hati kita udah kebanyakan noda hitamnya, sehingga cahayanya Nabi mau masuk ke pantul nggak bisa masuk. Cahaya Nabi yang mau masuk nggak bisa masuk ke relung hatinya. Kenapa? Saking gelapnya hati kita. Na'udzubillah min. Makanya Imam Al-Qastalani mengatakan, fil qalbi taqatun, di dalam hati itu ada satu power, kekuatan. La yasudduha illa mahabbatullah wa rasulih. Tidak bisa memantik kekuatan tersebut kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Itu kekuatan nggak bisa bergerak, tidak bisa muncul, nggak bisa mengeluarkan kekuatannya kecuali dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa beliau katakan, saudara? Man lam yahdhu biha, siapa yang enggak memperoleh kekuatan tersebut, dia tidak bisa menggerakkan kekuatan tersebut dalam hatinya, maka fi hayatihi humumun, maka dalam kehidupannya bakal ada kegalauan, dalam hidupnya akan ada alamun, akan ada rasa sakit, akan ada kesulitan. Kenapa? Karena hatinya enggak ada kekuatan tersebut, saudara. Ini kekuatan hanya bisa muncul dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Makanya saudara, para ulama, dia kumpulin dia punya muridnya, dia kumpulin tetangganya, dia kumpulin sanak saudaranya untuk duduk dengerin cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah dengar cerita Nabi, dia pasti cinta dengan Rasulullah. Kalau dia tahu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan jatuh hati. Tidak ada siapa lagi selain Nabi Muhammad yang akan ada dalam hatinya, saudara. Karena nggak ada manusia paling sempurna melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang udah punya mahabbah, saudara, orang kalau udah punya cinta, cinta ini punya power yang luar biasa.